Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini ditutup terkoreksi 3,69%, kelapa harga 1435. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat broker smarinya terlihat ada distribusi di saham Indi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi yang masih perlu hati-hati seperti analisa saya sebelumnya, ya terindikasi Indi membuat pola dead cat bounce ya. Ini belum nyampe resistennya 1600, dia sudah berbalik arah lagi. Dan kalaupun sampai jebol 1300, ya terkonfirmasi bola dead cat bounce. Kalau tidak jebol 1300, ya Indi berpotensi akan sideways di range harga 1300 sampai 1600. Jadi sideways di daerah sini, jadi jaga di dekat-dekat support di 1300-an. Cut loss kalau turun dari 1250 dan target profit ya terdekat 1500 sampai 1600, seperti itu aja. Tapi kalau sampai breakdown 1300, ya potensi besar Indi ke 1000 sampai 1100, dan harusnya di sini akan ada perlawanan buyer untuk menahan Indi tidak breakdown dari EMA 200-nya ya. Kalau dilihat secara histori sebelumnya, Indi harus mempertahankan 1300-nya. Kondisinya juga Indi uptrend walaupun moving average 20 mulai mengarah ke bawah untuk mendekati moving average 60. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Hari ini koreksi tidak disertai volume, tapi ya kemungkinan besok bisa rebound. Kalau ISG rebound ya kemungkinan Indi juga rebound. Jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy, ya Uni udah tinggi. Kalau belinya ideal di daerah 1300 sampai 1340. Kalau sekarang udah wait and see aja dulu. Kalau yang Bapak Ibu punya dari daerah bawah, pasang trailing stop aja kalau sudah profit ya. Jadi seperti itu untuk indikator MACD bercat di bawah 0 makin tipis, garis biru tapi masih lebar jaraknya dengan garis merah. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup terkoreksi 2,43%, kelapa harga 1200. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat AK hari ini distribusi di 279.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga sepertinya karena sudah di dekat EMA 200, ya kemungkinan Adro kalau tidak breakdown dari 1160, Adro akan sideways di range harga 1200 supportnya dan resistennya di 1300. Jadi Adro akan tektokan dulu di daerah sini ya, 1200 sampai 1300. Ya semoga lah Adro mempertahankan EMA 200-nya di 1170. Kalau itu di breakdown ya bisa-bisa Adro ke 1040 sampai 1000 lagi. Jadi mending cut loss saja kalau dia turun dari 1150 untuk Adro. Apakah bisa spekulasi buy untuk Adro? Kalau di harga sekarang ya resikonya ya tetap kemungkinan ke trigger ya Bapak Ibu bisa cut loss di 1140, itu sekitar kerugian di 4,92%. Target profit di 1300 sekitar 8%. Jadi seperti ini skenario Adro untuk sekarang. Jadi bisa spekulasi buy, cuman ya harus siap ke trigger. Kalau memang Adro volatile dan mengarah ke ARB ya bisa ke trigger ya. Atau belinya kalau besok Adro turun dari harga penutupan hari ini di sekitaran 3 sampai 5%, ya coba buy aja, cut loss-nya di harga ARB. Kalau di ARB cut loss saja menurut saya. Jadi seperti itu ya, sesuaikan mana strategi yang cocok. Kalau mau beli di harga penutupan hari ini juga nggak masalah. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru juga sangat tajam mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 walaupun masih terbentuk tapi mulai berkurang atau tipis ya. Semoga lah
Adro mempertahankan 1200-nya ini, dan harusnya memang dipertahankan. Buruk-buruknya ya seperti candle-candle sebelumnya, paling membuat shadow panjang ke bawah, menguji EMA 200-nya rejection, terus habis itu dibawa naik lagi. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini malah koreksi cukup dalam 4,59%, ke level harga 2.490. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat CS hari ini distribusi cukup besar di 100.000 yang nampung kecil-kecil CS, AK, FS ya. Top 5-nya broker-broker asing besar yang distribusi sampai PTBA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kalau tidak mampu mempertahankan supportnya di 2440, ya potensi besar PTBA ke 2200. Jadi ya perlu sangat hati-hati, apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyicil buat investasi, karena harga PTBA sekarang juga masih murah, harga wajarnya dulu kalau nggak salah di laporan keuangan kuartal 2 atau kuartal 3 itu di 3.400-an. Dan sekarang harganya masih di bawah ya. Jadi ya masih berpotensi untuk balik sekitaran 1.800 poin. 800 poin ya sekitaran mungkin di 30 sampai ya di 30-an persen. Jadi ya bisa mulai nyicil. Menurut saya ini cicil pertama, terus kalaupun dia breakdown dari 2.200 cicil lagi, yang harusnya ini dipertahankan. Kalaupun skenario terburuknya dia ke arah 1.900 sampai 1.800 ini bisa untuk PTBA. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Harusnya juga mempertahankan EMA 200-nya karena PTBA baru aja mulai uptrend ya. Jadi seperti itu. Kalau kita tarik garis dari bawah ke atas, nah ya harusnya memang idealnya 2200 akan dipertahankan PTBA. Kalau Bapak Ibu mau wait and see juga untuk invest juga nggak masalah. Tunggu di daerah bawah, bisa mulai buy di daerah 2250. Yang trading bagaimana? Yang trading kalau mau main cepat, kalaupun ada rebound terbatas ya coba beli di 3-5% dari harga penutupan hari ini. Kalau dibawa naik pasang trailing stop atau take profit ya. Jadi seperti itu aja strateginya untuk sekarang. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup terkoreksi 3,2% ke level harga 12.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat di broker smart-nya terlihat ada distribusi di saham ITMG yang distribusi AK di 9.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, ITMG sudah bermain di area fair price-nya di 12.000 sampai 11.000, dan kalaupun sampai breakdown minggu ini dari 11.000 ya arah PTBA mengarah ke 10.500. Di situ ada gap, di 11.200 juga ada gap, dan kalaupun buruk-buruknya harusnya PTBA bisa mencapai ke 9.340. Bagaimana yang punya dari daerah bawah? Ya, mungkin ada yang beli di daerah 8.800 sampai 9.300. Menurut saya kalau besok atau minggu ini ITMG breakdown dari 11.500 ya, dari 11.500 take profit aja dulu. Selamatkan profit yang ada daripada mengharap profit yang belum jelas ke depannya ya. Ini kan sudah profit, misalnya Bapak Ibu beli anggap aja di 8.800, kemungkinan masih banyak nih waktu dia sideways di daerah 8.800 beli, sekarang sudah potensi profit di 30%, dan harusnya kemarin Bapak Ibu juga take profit aja kalau udah 70%. Ngapain Bapak Ibu ngarap yang belum jelas ke atasnya kan? Jadi investasi ataupun trading swing trade juga ya harus punya plan. Kalau plannya ini menurut saya plan yang sudah lumayan 70%. Kalau saya take profit ya kalau punya dari daerah bawah. Tapi karena saya mainnya swing trade, kadang ya saya take profit kalau udah mencapai seperti ini. Kemarin saya sudah take profit di daerah 11.000 ya, karena saya lihat ada candle merah ini, daripada saya
mengharapkan yang belum jelas dia naik lebih tinggi, saya take profit aja dulu kan. Tapi ternyata dia naik tinggi, ya nggak masalah karena saya nggak ada rugi kan. Pola pikirnya harus diubah. Kita take profit itu bukan rugi, kalaupun dia naik ya udah, oh kita take profit kita untung. Jadi seperti itu ya. Namanya take profit tuh nggak ada rugi, walaupun sudah habis di take profit dia naik lagi, ya itu berarti bukan rezeki, atau ya udah segitu aja rezekinya ya, profitnya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang juga kalau yang beli di daerah bawah, di daerah 10.000 aja, anggap aja beli dari 10.000 ya, karena itu dulunya resisten neckline-nya atau support neckline-nya ini udah di 21%. Take profit aja kalau dia turun dari 12.000, udah take profit. Belum tentu juga dia naiknya, kemungkinan besar ITMG kalau tidak mampu mempertahankan 1.200, minim-minim bisa mengarah ke 10.000, ada gap di situ dan bisa ke 9.300. Jadi seperti itu untuk ITMG. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, masih bar chart di bawah 0 tapi mulai menipis. Jadi seperti itu untuk ITMG, masih sangat perlu hati-hati karena ITMG sudah 3 candle setelah breakout tapi tidak mampu melewati EMA 60-nya. Jadi belum bisa dikonfirmasi ini terkonfirmasi breakout ya, atau false breakdown. Ya minim-minim 1 sampai 2 candle lagi. Kalau dia breakdown ya berarti ini bisa dikatakan false breakout. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini koreksi cukup dalam 5,34%, kelapa harga 22.575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar di saham UNTR. Kalau dilihat dari broker semarinya, UNTR didistribusi oleh RX, MS, AK, YU, BK ya, top 5-nya broker-broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR pelan-pelan mengarah ke 22.000 dan bahkan bisa ke 21.000, dan support kuatnya ada di 20.300. Kalau itu sampai di breakdown, UNTR potensi besar ke arah 15.800. Tapi harusnya UNTR mempertahankan 20.300-nya ini, dan juga di 20.900 ada support trend line uptrend UNTR yang harusnya ya ada pantulan di daerah 21.700 ini mengarah minim-minim ke 25.250. Jadi kalau dilihat histori sebelumnya memang arah range sideways UNTR ini cukup lebar di 20.300 sampai resistennya di 25.500. Jadi ya pelan-pelan UNTR ke bawah. Mending wait and see aja dulu. Kalau mau buy di daerah 21.500. Kalau dia menyentuh 21.500, cut loss kalau turun dari 19.600 itu sekitar 8%, dan target profit EMA 60 di 24.570 sekitar 14%, dan di resisten yang ditarik garis di 25.150 sekitar 17%. Jadi 1:2-nya ya. Jadi wait and see aja dulu untuk UNTR, tunggu di daerah bawah, harusnya dia juga ya ke bawah dulu. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum hari ini malah naik ya 8%, kelapa harga 6.075. Kalau dilihat transaksi asing net sell tapi tipis. Kalau dilihat broker semarinya malah Harum didistribusi oleh CC ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Harum hari ini volume meningkat ya, arahnya masih berpotensi ke atas menguji 6.500, tapi Harum sudah tinggi, mending jangan dikejar, dan juga sudah 2 candle dan bahkan sudah 3 candle dari 4.000. Jadi potensi Harum rawan koreksi kalau tidak mampu breakout 6.500. Kalaupun mampu breakout 6.500 dia akan false breakdown, kemungkinan seperti itu. Dan yang sudah punya profit, beli dari daerah bawah ya pasang trailing stop aja, amankan profit daripada melihat target yang masih belum jelas ya. Kenapa saya bilang belum jelas? Karena IHSG juga masih rawan koreksi, kecuali IHSG bullish ya bisa kita targetkan untuk swing trade dengan target TP yang lebih tinggi. Karena IHSG kurang bagus ya, target TP-nya diperketat dan stop loss-nya juga diperketat.
Jadi seperti itu aja untuk Harum. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya ada berpotensi Harum besok lanjut naik minimal menguji 6.500. Bisa seperti itu, tapi kemudian dia membuat shadow panjang lagi ke bawah. Ya mungkin ada aksi profit taking ataupun menahan Harum agar tidak naik lebih tinggi dulu untuk saat ini. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari ini ditutup di harga 302 sama harga penutupan pada hari Senin. Pada hari Senin Doit naik 3,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada Bokor Semarinya terlihat Doit diakumulasi oleh JP Morgan ya, BK, DPCS yang akumulasi, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit masih perlu sangat hati-hati karena Doit tidak mampu lewat 316. Kecuali besok dia mampu tutup di atas 316, ya ada berpotensi bagus menguji lagi EMA 60-nya di 345, dan di situ juga ada EMA 20-nya yang sudah menempel EMA 60. Kalau besok Doit koreksi breakdown dari 280, kemungkinan besar moving average 20 akan dead cross dan arah selanjutnya Doit bisa ke 240. Ideal buy-nya di daerah sini. Beli di 250 sampai 240. Cut loss kalau turun dari 210. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih oversold, dan juga bar chart di bawah 0 masih terbentuk, tapi indikator garis biru mulai terindikasi melandai ya. Kita lihatlah besok atau lusa mampu nggak Doit tutup di atas 316 ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.